Mari mengenal hero-hero Mobile Legends bersama Karuta dan Mas Google. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Karuta dan Mas Google di pembahasan lore hero Mobile Legends. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Moskov, The Spear of Quensense. Sebelum kita lanjut, Karuta harus kasih tahu sesuatu ya, kalau Moskov ini punya dua jenis lore. Yang pertama adalah lore versi lama di MLBB sekaligus menjadi lore utama di MLA atau Mobile Legends Adventure. Yang kedua adalah lore Moskov yang baru atau yang sekarang ada di MLBB atau Mobile Legends Bang Bang. Selain itu, kedua lore ini juga punya perbedaan yang cukup signifikan dan mencolok. Seperti apa detailnya? Yuk kita saksikan sama-sama bersama Mas Google. Moskov mendapatkan ketenaran selama turnamen Damu, telah menjadi Battle Master di masa mudanya. Dia mewarisi keterampilan pertempuran Occult Spear keluarganya, dan sebagai pemimpin berikutnya dari klan Wilson, dia dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Melihat klan Wilson tumbuh lebih kuat dari hari ke hari, Khufra dari Tonov yang merupakan tirani di Hetala Grassland tidak dapat berdiam diri. Suatu hari ketika anak-anak Wilson pergi berburu, dia membantai seluruh klan dengan orang-orangnya. Seluruh negeri dihanguskan oleh nyala api peperangan. Darah mengalir bagaikan sungai, namun sedikit kehangatan masih tersisa pada tubuh keluarga dan teman-teman yang telah meninggal. Menghadapi pemandangan yang kejam ini, Moskov tidak dapat menerimanya. Bahkan lebih parahnya, Khufra mengirimkan sebuah pasukan kavalri yang tangguh untuk memburu tim perburuan Moskov yang merupakan satu-satunya yang selamat dari pembantaian tersebut. Dalam kepanikan, beberapa melarikan diri dan beberapa ingin menyerah, dan Moskov, untuk pertama kalinya, mengangkat tombaknya dan membidik teman-temannya sendiri. Menderita dari pengalaman yang menyakitkan ini, Moskov menjadi kejam dengan pikirannya untuk membalas dendam terus-menerus menghantuinya. Namun, Khufra itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih banyak, Moskov memilih untuk jatuh ke dalam Abyss of Shadow dan melayani Queen of Doom, menjadi terkenal sebagai Spear of Quensense sejak saat itu. Kurang lebih seperti itu lore Moskov sebelum Khalid dan Khufra rilis dan merupakan lore utama Moskov di MLA. Mulai dari sini adalah lore Moskov yang baru di MLBB setelah rilisnya Khalid dan Khufra. Moskov lahir di suku Wilson di barat Laut Agelta. Seperti kebanyakan suku kuno lainnya, mereka hidup menetap di tempat asal mereka selama beberapa generasi, pengembara yang hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Moskov muda, pangeran suku, tidak tahan dengan kehidupan yang sangat membosankan. Dia sering pergi berpetualang di padang pasir, dan selama petualangan ini dia berkenalan dengan pangeran dari suku Arta, Khalid. Kedua pemuda yang memiliki pemikiran yang sama itu menjadi teman yang akrab. Selalu bersama dan senang mendiskusikan apapun yang terlintas di dalam pikiran mereka. Namun ketika mereka membicarakan topik tentang kekuatan, Moskov yang pemberani dan agresif menunjukkan sebuah hasrat pada kekuatan dan kekuasaan. Mempercayai bahwa memiliki kekuatan yang besar adalah satu-satunya cara agar dia dapat melindungi semua yang dia sayangi. Di sisi lain, Khalid menyatakan bahwa baik kekuasaan maupun kekerasan tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah mereka. Baginya, moral dan keadilan adalah satu-satunya kebenaran di dunia ini. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, persahabatan mereka hampir tidak terpengaruh, dan mereka terus menjelajahi gurun pasir dengan rombongan mereka sendiri. Namun, hari-hari bahagia ini tidak bertahan lama. Dorongan untuk ambisi telah memicu api perang. Suku Tonov yang sangat kuat memulai konflik ketika mereka mencoba menaklukkan tanah barat secara keseluruhan, untuk menjadi penguasa kejam di daerah itu. Melawan para Tonov yang buas, Khalid dan Moskov memimpin pasukan mereka dan mereka yang berkumpul dari suku lain sebagai United Front, menyerbu ke dalam pertempuran berdarah untuk melawan penjajah. Keduanya menunjukkan kekuatan mereka. Khalid bergabung dengan pasukan utama untuk memberikan arahan, dan Moskov bergabung dengan pasukan di garis depan. Saat pertempuran berkecamuk, Khalid terus mendapatkan dukungan dari berbagai suku karena kemampuannya yang luar biasa, dan terpilih sebagai pemimpin aliansi mereka. Terlepas dari keberanian dan semangat juangnya yang tiada habis, Moskov terlupakan. Moskov menganggap seluruh peristiwa ini sebagai sebuah ketidakadilan yang besar. Dia selalu menjadi orang pertama yang berada dalam pertempuran,
sering kembali bermandikan darah, namun Khalid yang mendapat pengakuan, dan keyakinan orang-orang, hampir tidak ada perhatian yang tersisa untuknya. Moskov membutuhkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia setara dengan Khalid. Suku yang bersatu telah meraih serangkaian kemenangan, dan untuk melepaskan diri dari situasi tersebut, para Tonov melepaskan tiran kuno Khufra, yang telah disegel di dalam Ruins of Tifachan. Dibebaskan sekali lagi, Khufra membangkitkan badai pasir yang menakutkan dan menyerang dengan pasukan monster pasir di belakangnya. Suku yang bersatu tidak siap untuk peristiwa seperti itu dan bagi mereka itu adalah bencana yang menakutkan. Pada saat yang sangat penting, Khalid harus membuat keputusan dalam sekejap, dan dia bersiap untuk memimpin para suku saat mereka dievakuasi untuk mempertahankan kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu oleh Moskov. Baginya, saat ini Khalid menunjukkan kelemahannya dalam memimpin, seorang pengecut, dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Moskov berteriak agar para suku itu tetap tinggal, dan menghadapi suku Tonov dan Khufra secara langsung. Namun para pemimpin suku lainnya meremehkan ajakan Moskov untuk bertindak, dan ini merupakan penghinaan besar bagi harga diri Moskov. Dia kehilangan semua alasan rasional dan tidak ingin membicarakannya dengan Khalid, sebaliknya dia memimpin anggota sukunya sendiri untuk menyerang ke gurun tak terbatas. Semua hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dia setara dengan Khalid. Monster pasir yang mereka hadapi di gurun tak berujung membanjiri mereka, gelombang demi gelombang. Ketika dia melihat pasukannya gugur di hadapannya, Moskov mulai menyadari dan menyesali tindakannya. Meski demikian, dia berpikir bahwa temannya Khalid pasti akan memimpin pasukannya sendiri untuk menolongnya. Saat lawan di sekitar terus bertambah jumlahnya, dan pasukannya berkurang, harapan di dalam diri Moskov mulai hilang, penyesalan dan kekecewaan mulai muncul, memenuhi hatinya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah amarah yang mendidih dan keputusasaan atas takdirnya yang tidak adil. Meski terluka parah, Moskov berhasil keluar dari kepungan ketat, pasukannya melindungi Moskov dengan nyawa mereka. Tapi Moskov tidak lagi mempercayai siapapun, dan dia menuju ke selatan mengikuti gargantuan Crimson yang dia lihat di langit. Dia menjatuhkan dirinya ke dalam celah abyss. Dengan berlumur darah, Moskov berlutut dan mengorbankan jiwanya di hadapan Great Abyss. Oleh karena itu, dia diberikan tombak yang melambangkan kematian dan kehancuran. Sejak saat itu, tidak ada lagi Moskov yang dikenal sebagai pejuang gurun yang pemberani. Sebagai gantinya, berdiri Spear of Quiescence yang dingin dan kejam. Setelah jatuh ke abyss, dia kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah rasa sakit dan kebencian yang tertanam di dalam dirinya. Dan dia hanya berharap untuk mengubah rasa sakit ini dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan para Tonov, menghancurkan Khufra, dan membalaskan dendam untuk pasukannya yang gugur. Jadi, begitulah keseluruhan cerita Moskov. Setelah mendengar kedua cerita tersebut, beberapa dari kalian mungkin akan sulit menangkap inti dari ceritanya, atau bahkan sama sekali tidak mengerti. Tapi tidak masalah, karena Karuta akan bantu menjelaskan lagi kepada kalian dengan bahasa yang lebih dimengerti. Jadi, pada lore pertama, klan Moskov yang bernama Wild Sand punya permasalahan dengan klan lain yang bernama Thornwolf. Sebenarnya, permasalahan ini berawal dari kecemburuan klan Thornwolf terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh klan Wild Sand. Karena tidak terima dan merasa tersaingi itulah, klan Thornwolf memutuskan untuk menyerang klan Wild Sand pada saat para anak muda, termasuk Moskov, pergi berburu. Ketika Moskov dan timnya pulang kembali ke desa mereka, klan mereka sudah habis dibantai dan hanya menyisakan lautan darah. Belum lagi, ternyata Khufra, sang pemimpin dari klan Thornwolf sekaligus tirani, mengirimkan kavaleri untuk mengejar klan Moskov yang tersisa, yaitu Moskov dan timnya. Karena hal tersebut, Moskov mengalami depresi dan kemudian jatuh ke dalam abyss. Dia membuat kontrak dan mendapatkan tombak dan disebut sebagai Spear of Quiescence yang melayani Queen of Doom. Hal tersebut bukan karena ia sadar bahwa Khufra terlalu kuat bagi dirinya yang hanya seorang manusia. Terlebih lagi, teman-temannya satu demi satu mulai terbunuh oleh kavaleri yang diutus oleh Khufra.
dan cerita pun berakhir di sana. Sedangkan pada lore kedua dijelaskan secara lebih detail tentang bagaimana Moskov pada saat dia masih seorang manusia. Moskov disebutkan merupakan seorang pangeran dari suku Wild Sand. Namun, ia merasa bosan dengan kehidupannya dan memutuskan untuk pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, dia bertemu dengan Khaled, pangeran dari suku Arta. Mereka suka bertukar pendapat, dan ada satu hal yang tidak dapat disamakan dalam pandangan mereka, yaitu tentang kekuatan. Di mata Moskov, kekuatan adalah segalanya. Bagi Khaled, moral adalah yang utama. Awalnya semua baik-baik saja, sampai perang dengan Thornwolf terjadi. Perang tersebut membuat suku-suku yang ada di area barat daya Agelta Drylands membuat aliansi yang bernama United Front. Aliansi ini kemudian dipimpin oleh Khaled. Tentu saja hal tersebut membuat Moskov iri setengah mati, padahal dia dan Khaled sama berjuang di garis depan, dan lagi dia merasa bahwa dia setara dengan Khaled. Moskov semakin iri karena kesuksesan Khaled membawa mereka pada kemenangan. Namun, Thornwolf tidak kehabisan akal. Mereka yang terdesak akhirnya membangkitkan tirani kuno, yaitu Khufra yang selama ini gagal. Setelah segel itu dibuka, Khufra pun menyerang aliansi dengan kekuatan pasirnya yang dahsyat. Kekuatan pasir Khufra itu memanggil badai pasir dan memaksa Khaled untuk mengambil keputusan baru, yaitu mengevakuasi seluruh anggota aliansi. Moskov memandang bahwa hal tersebut adalah kegagalan Khaled sebagai seorang pemimpin. Jadi, dia dengan gegani membawa serta pasukannya untuk melawan Khufra karena para anggota aliansi lain meremehkannya. Sayangnya, keberanian Moskov tidak berakhir dengan baik karena monster-monster pasir Khufra jauh lebih kuat dari apa yang bisa mereka bayangkan. Kematian teman-temannya persatu di hadapan Moskov membuat Moskov sadar bahwa Khufra memang terlalu kuat, dan dia berharap bahwa Khaled akan datang menyelamatkannya. Sayangnya, harapan tinggallah harapan, dan Moskov pada akhirnya jatuh ke jurang kegelapan. Dengan bantuan teman-temannya yang menjadi tameng hidupnya, Moskov melompat ke jurang kegelapan lalu memohon pada Great Abyss memberikannya kekuatan yang cukup untuk dapat membalaskan dendamnya pada Khufra. Setelahnya, Moskov diberikan sebuah tombak yang melambangkan kematian dan sebuah julukan, yaitu Spear of Quiescence. Setelahnya, yang tersisa dari Moskov hanyalah rasa sakit dan keinginan untuk menghilangkan rasa sakit ini dengan memusnahkan Khufra dan dendam yang ada di dalam dirinya untuk dirinya dan teman-temannya yang mati karena keputusan bodohnya. Nah, kurang lebih begitulah penjelasan Hero Moskov menurut Karuta. Gimana? Lebih gampang dimengerti kan ketimbang ceritanya Mas Google? Karuta jangan ngomong gitu. Hehe, jadi gimana menurut Mas Google tentang sosoknya Moskov? Kalau menurut Karuta sih, Moskov itu egois ya, dan dia itu kayak Argus tapi versi sebelum di-revamp, penuh dengan ambisi tapi ternyata omdo. Menurut saya Moskov itu kuat kok, tapi sayang aja ketemu lawan modelan Khufra yang OP modal bola. Jelas saya berharap Moskov join squad abis yang lawan hero itu loh, soalnya Moskov belum punya skin squad kan. Oh, itu aku juga nungguin sih, dan ngeliat dari draw skin yang bakal dirilis ya kan, baru Selina sama Alpha yang di unlock, itu benar-benar bakal jadi skin yang wow banget kalau Moskov join ke Abyss Squad. Wow banget. Karena itu bakal jadi salah satu skin squad limit ter-epic. Bayangin dong,
skin seharga 5.000 diamond. Dan memang worth it itu, dengan efek-efeknya, core khusus, sampai ke state 2 khusus. Wow banget, worth it sih, worth it. Buat harga 5.000 diamond itu memang tergolong worth it. Dan aku nggak punya. Oke, mari kita cukupkan episode kali ini. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya yang akan membahas tentang Sahabat Moskov, Pangeran Suku Arta, Pemimpin United Front, Khalid. Yap, jadi mulai episode selanjutnya dan beberapa episode selanjutnya lagi, kami akan membahas tentang hero-hero yang berasal dari Agelta Drylands. Dimulai dari Moskov pada episode ini, Khalid episode selanjutnya, Kufra, dan Esmeralda. Sampai jumpa!